Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fawaid sekalian, akhir-akhir ini heboh dengan berita bahwa tanah Arab telah kembali menghijau. Apakah itu pertanda bahwa semakin dekatnya hari kiamat? Telah beredar video heboh tanah Arab menghijau. Dalam video tersebut diperlihatkan pegunungan yang berumput hijau dan pegunungan di wilayah Mekah yang biasanya kering dan gersang berubah warna menjadi hijau subur setelah hujan deras turun di wilayah itu dalam beberapa pekan terakhir. Curah hujan memang sangat tinggi di Arab Saudi, tercatat sejak Desember 2022. Curah hujan dengan kecepatan yang sama dan hampir terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan yang melimpah ini membuat sejumlah wilayah, terutama di wilayah barat Arab Saudi, tertutupi dengan tanaman rumput yang hijau. Akibat dengan peristiwa kejadian alam ini, tak sedikit manusia, utamanya umat Islam, bertanya-tanya dan mempertanyakan, apakah ini sebuah peringatan dan pertanda hari kiamat? Kita teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sampai uang berlimpah dan melimpah, sampai seorang pria keluar dengan zakat uangnya dan dia tidak menemukan siapapun untuk menerimanya, dan sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian, tentunya Nabi menyebutkan tanda-tanda kiamat tadi secara demikian berurutan. Kemudian bumi Arab yang kembali menghijau, tidak demikian merujuk kepada Jazirah Arab khususnya, melainkan secara keseluruhan akan kembali menjadi subur. Dalam hal ini, meski secara umum kita ketahui iklim tanah Arab itu gersang dan tandus. Kalau kita telisik, dalam Al-Quran, Juz Amma, ditemukan 27 ayat dalam 9 surah yang membahas tanda-tanda kiamat. Tanda itu adalah bumi diguncang dan memuntahkan isinya, gunung-gunung hancur, laut mendidih dan meluap, matahari padam, bintang-bintang jatuh berserakan dan langit dilenyapkan. Peristiwa ini sudah banyak ditemukan penjelasannya secara ilmiah. Bisa terjadi kapan saja. Alih-alih Al-Quran sudah banyak menjelaskan, sebagian ulama mengatakan kiamat terjadi pada hari Jumat setelah subuh. Namun soal tahun tetap saja tidak dapat diprediksi oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Tak ada satupun makhluk yang tahu persis kapan waktu datangnya kiamat, melainkan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Berkali-kali Allah Ta'ala jelaskan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Berkali-kali juga manusia saling mempertanyakan waktu kedatangannya, terutama orang yang tidak mengakui Islam sebagai agama mereka, bahkan mereka yang tidak menganut agama. Mereka hanya menerima dan membenarkan apa yang bisa diterima oleh akal serta dibuktikan secara empiris. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Yang artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Sejarah menghijaunya Arab. Masih tentang menghijaunya tanah Arab. Pertanyaannya adalah, apakah benar baru pertama kali Arab Saudi mengalami padang rumput hijau dalam sejarah? Kita ketahui bersama, runtuhnya Romawi dan negara barat, kemajuan teknologi beralih ke Timur Tengah. Setelah tahun 700 Masehi, kebudayaan Islam yang menyumbang hasil-hasil kebudayaannya kepada dunia
Teknologi untuk mengolah pangan lahan pertanian daerah jajahan pun tidak mengindahkan aspek-aspek konservasi tanah. Produktivitas lahan yang awalnya tinggi secara perlahan menurun karena proses erosi ribuan tahun. Masalahnya adalah pertanian intensif dan penggembalaan di daerah berbukit juga dilakukan di daerah kolonisasinya. Saat itu Romawi sangat bertentangan dengan Yaman sampai bendungan Ma'rib tidak lagi keurus dan akhirnya hancur ditimpa banjir. Arab Saudi atau Jazirah Arab adalah tempat lahirnya agama Islam dan kemudian menjadi pusat Islam, merupakan pusat dari peradaban dan perkembangan Islam. Kebudayaan Islam muncul dengan menyumbangkan hasil-hasil teknologi dan ilmu pengetahuannya yang jauh lebih rasional dan ilmiah dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan sebelumnya. Tanah Jazirah Arab atau Arabia Felix, yaitu negeri Yaman, tanahnya subur menghijau atau negeri bahagia dan sentosa, serta dijadikan tanah produktif sejak beribu tahun yang silam dan memiliki kota-kota maupun perkampungan yang ramai dihuni. Mereka menggunakan patokan bulan dalam bercocok tanam. Keterpencilan tanah Arab karena faktor alam telah memberi petunjuk kepada kita mengapa kemurnian turunan Smith Arab terpelihara dan karakteristik mereka terhindar dari pengaruh unsur-unsur asing. Tanah Arab didiami oleh dua kelompok bangsa Arab, yaitu bangsa Arab Badawi, kampung, dan bangsa Arab, kota. Bangsa Arab Badawi adalah mereka yang tinggal di padang pasir. Mereka hidup sebagai pengembala yang gemar berperang satu sama lain dan suka saling menyerbu. Pola hidup mereka dari generasi ke generasi sampai abad kesekian masih saja tetap seperti abad ke-6, yakni belum muncul adanya perubahan pola kehidupan yang berarti. Sedangkan bangsa Arab, penduduk kota, mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota yang aktif dengan pertanian dan perdagangan, sehingga mereka berhasil meraih kekayaan dan keuntungan yang besar. Salah satu orang Eropa pertama yang mengenal keadaan negeri Arab seperti ini dan menggambarkannya secara mendetail adalah seorang pengembara Inggris yang bernama Palgrave, telah berkelana di wilayah Jazirah pada tahun 1826 Masehi. Ia menggambarkan bahwa negeri Najd merupakan wilayah dataran rendah tandus yang luas dengan Riyadh sebagai ibu kotanya. Namun terlepas dari itu semua, sebenarnya satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Sejarah mengatakan 200 tahun sebelum kenabian Muhammad, masyarakat Arab sudah mengenal peralatan pertanian semi-modern, seperti alat, bajak, cangkul, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Mereka juga telah mampu membuat bendungan raksasa yang dinamakan dengan Al-Ma'arib. Namun setelah bendungan itu rusak dan tidak berfungsi, era kesejahteraan mereka juga perlahan-lahan hancur. Demikian halnya dengan sistem irigasi. Mereka mempraktekannya pada saat itu untuk menyuburkan tanah. Masyarakat Arab pra-Islam telah menggunakan apa yang sekarang disebut pupuk alami, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, dan binatang tanah tertentu. 3 sistem yang saat itu dipakai oleh pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian pada saat itu. Pertama, mereka menggunakan sistem sewa-menyewa dengan emas, logam, gandum, atau produk pertanian sebagai alat pembayarannya. Kedua, sistem bagi hasil produk, misalnya separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap, dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik. Ketiga, sistem pendigo, yaitu seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh penggarap. Dari sini jelas, jika mengacu kepada pendapat sejarah bahwa aspek terpenting dari Arab pra-Islam adalah pertanian, otomatis dulu mengalami hijau rumput bukan hanya sekarang. Dengan argumen, jauh sebelum kenabian Nabi, masyarakat sudah mengenal dan mengerti peralatan pertanian. Sebagaimana dalam sebuah media disebutkan dari Ancient Origins, penggalian arkeologi pada 2021 telah mengungkapkan setidaknya 5 ekspansi hominini ke semenanjung mulai sekitar 400.000 tahun sehingga 55.000 tahun yang lalu.
Masing-masing bertepatan dengan munculnya curah hujan yang menyebabkan tumbuhan bermekaran atau disebut jendela hijau. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Jazirah Arab dulu tidak gersang. Bahkan curah hujan yang intens yang menyebabkan pembentukan ribuan danau, kolam, oasis, lahan basah dan sungai. Sumber air itu terletak berselang-seling melintasi semenanjung Arab yang sebagian besar berpasir. Di atasnya terbentuk jalur migrasi bagi manusia dan hewan seperti kuda Nil. Wilayah Nefud misalnya adalah padang rumput yang subur untuk jangka waktu sementara, sedangkan saat ini menjadi salah satu tempat yang paling tidak layak huni di bumi. Kondisi ini yang kemudian membawa ilmuwan-ilmuwan takjub dan tidak menyangka bahwa dulunya adalah Jazirah Arab itu merupakan wilayah yang hijau yang berkebalikan dengan kondisi saat ini. Profesor Michael Petraglia mengatakan, luar biasa, setiap kali basah atau hujan, orang-orang ada di sana. Pekerjaan ini menempatkan orang Arab di peta global untuk prasejarah manusia. Para pemirsa sekalian, dalam persoalan kiamat, sejatinya Allah yang mengetahui segalanya. Namun persepsi yang menyebutkan Arab Saudi menghijau adalah tanda kiamat bertendensikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak dapat seorang pun yang bersedia menerima upah zakatnya. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Ketika membahas ayat ini, komentator dalam anotasinya menyatakan, mengenai makna kembali menjadi penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai, maknanya adalah bahwasanya mereka meninggalkan dan enggan mengurusnya, sehingga tanah itu terabaikan, tidak ditanami dan juga tidak disirami dengan air. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya kaum pria, banyaknya peperangan, fitnah terus-menerus terjadi, dekatnya kiamat, pendeknya cita-cita, dan tidak adanya kesempatan dari perhatian untuk hal itu. Imam As-Suyuti dalam anotasinya mengutip pandangan Imam Nawawi, kemudian menambahkan keterangan hadis ini dengan mengutip pendapatnya. Al-Qurtubi dengan mengatakan bahwasanya orang Arab itu memiliki kebiasaan berpelancong dengan berbagai alasan. Hanya saja mereka tetap menyibukkan diri dengan bercocok tanam dan mengelola perairan. Profesor Dr. Musa Syahin, anggota Majma' Buhuth dan Kementerian Wakaf Mesir, ketika membahas hadis ini menjelaskan bahwasanya tanah yang dimaksud hadis tadi adalah Saudi Arabia, bukan Jazirah Arab secara keseluruhan. Beliau mengatakan yang dimaksud hadis tadi adalah Saudi Arabia saja, bukan Jazirah Arab secara keseluruhan. Karena di selain Saudi Arabia itu beberapa sudah subur sedari dulu, seperti halnya disampaikan oleh Dr. Fahri dalam bukunya yang berjudul Dirasat fi Tarikh Syarq Al-Qadim tentang Yaman di eranya kaum Saba. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa hijaunya rumput tanah Mekah ialah salah satu tanda mendekati hari kiamat. Namun belum tentu fenomena yang sedang beredar sekarang merupakan indikasi realisasi hadis tadi. Sebab menurut ahli itu bisa jadi buatan teknologi atau bahkan fenomena ini sifatnya temporal saja. Melansir dari berita bahwa fenomena ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi akibat adanya upper depression atau depresi lapisan atas pada sudut yang tidak biasa di daratan Mesir dan menuju ke bagian utara. Depresi merupakan sistem tekanan rendah yang terjadi ketika cuaca didominasi kondisi tidak stabil. Sedang dalam anotasi hadis dijelaskan bahwa alasannya adalah sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat bercocok tanam. Tentunya ini berbanding balik. Menurut Haramain Syarifain pun, pemandangan hijau di Saudi diperkirakan akan kembali gersang dan tandus setelah musim penghujan mereda. Saudi yang terletak di kawasan Timur Tengah memiliki iklim gurun yang gersang, dengan biasanya hujan mengguyur hanya selama 2 atau 3 hari setiap tahunnya. Hanya saja tetap yang tahu atas kebenaran ini adalah Allah Ta'ala semata. Maka dari itu, mari perbanyak amal baik dan menyelesaikan hak Allah dan hak sesama. Tetap waspada dan perbanyak amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian faedah hari ini. Semoga bermanfaat
bagi kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.